Malam hari ini kita masih bisa berjumpa. Semoga juga Sobat DN yang lagi di rumah atau juga lagi beraktivitas malam hari ini masih terus dalam keadaan sehat, masih terus dalam keadaan fresh, dan yang pasti juga masih terus bersemangat. Walaupun ada banyak hal khususnya kebijakan pemerintah yang mungkin membuat kita jadi lesu gitu ya Sobat DN. Nah, malam hari ini Sobat DN seneng banget Suci sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, sudah mau menyempatkan waktunya hadir di sini ingin memberikan kita apa? Salah satu wawasan baru, mungkin pencerahan juga, dan yang pasti adalah membenarkan mungkin paradigma kita yang sempat salah atau keliru terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Nah, malam hari ini Sobat Dian di studio kita di Diskursus Network sudah hadir narasumber kita. Abang kita panggil iya, Kanda juga boleh ya. Boleh. Kita panggil malam hari ini ada Abang Erwin Oktavianto. Abang Erwin ini Sobat Dian merupakan pengamat ekonomi khususnya di Provinsi Lampung, dan juga ranahnya bisa sampai nasional. Keren. Jadi kita bakalan bahas Sobat Dian apa sih yang berkaitan dengan perekonomian sekarang, dan apa sih isu nasional yang menjadi begitu hangat dan begitu krusial di malam hari ini. Tema kita, harga BBM naik lagi, rakyat kembali menjerit, bersama narasumber kita Bang Erwin. Bang Erwin, ya. Malam hari ini sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Mbak Suci. Alhamdulillah sehat. Bang Erwin, ya. Sapa dong teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang nyaksiin sekarang, panggilannya Sobat DN. Sobat DN, selamat malam Sobat DN. Selamat berjumpa lagi sama saya Erwin Oktavianto. Oke, karena sebelumnya Bang Erwin ini sempat juga hadir ya bersama kita ya Bang ya. Pernah ikut. Bang Erwin, malam hari ini kan biasanya kita masyarakat ya ini ngerasa kalau bahas BBM, bahas kebutuhan pokok, terutama ibu-ibu mungkin ya, dan juga ini mungkin Suci rasa juga ya berdampak bukan hanya untuk ibu-ibu, remaja juga merasakan, bapak-bapak juga, karena semuanya mengendarai kendaraan. Gini Bang, kalau kita bilang ini BBM naik lagi, terus masyarakat ya pastilah menjerit ya. Kita pasti ngerasa, karena kita kan pasti sebagai masyarakat yang ngerasa apa yang dirasakan sekarang. Apakah itu kebijakan yang digelontorkan kemudian dirasakan, itulah yang kita telan mentah-mentah sekarang. Kita nggak perlu dan kita nggak berpikir jauh bagaimana kebijakan ini nantinya untuk 20 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 2 tahun ke depan. Tapi kita berpikir bahwa ya hari ini dengan kondisi seperti ini, kita merasa ini sangat-sangat mencekik kita dan bahkan bisa membuat kita menjerit. Banyak kejadian, banyak aksi yang sekarang luar biasa ya Bang. Bukan hanya di Provinsi Lampung kemarin kita lihat aksinya, tapi juga ini menyeluruh sepertinya ya Bang ya, hampir di seluruh provinsi Indonesia. Terkait kenaikan BBM ini Bang, gimana tuh analisis Abang? Ya, pertama-tama ini kan kenaikan harga BBM ini kan adalah sebuah kebijakan ini ya, populer ya. Jadi kebijakan populer. Kenapa saya sebut kebijakan populer? Karena setiap kenaikan harga BBM di setiap tahun-tahun kenaikannya selalu menjadi trading ya, trading topik dan juga pembahasan di semua TV, semua media kabar, surat kabar, dan juga adanya aksi-aksi juga di jalanan ya, yang dalam hal ini untuk merefleksi atau mereaksi dari kebijakan tersebut gitu ya. Nah tentu ini sebenarnya menjadi catatan kita juga, bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dibuat khususnya berkaitan dengan kebijakan BBM itu adalah kebijakan yang memang sangat krusial bagi masyarakat. Karena apa? Beberapa hal dalam hal ini, beberapa waktu yang selalu terjadi ketika pada saat kenaikan BBM, selalu terjadi juga kenaikan harga barang, lalu kenaikan beban ya, beban kehidupan ya, lalu kenaikan beban rumah tangga, lalu kenaikan lain sebagainya lah ya, yang pada akhirnya memberikan dampak pada daya beli masyarakat yang turun. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam isu yang tren atau isu yang populer di kalangan masyarakat, ketika memang
terjadi hal seperti itu. Oke, Bang, ini keren ya, Abang sudah kasih masukan bentar. Sebelum kita lanjut lagi, Bang, sebelum kita lanjut lagi, Sobat DN pasti penasaran kan penjelasan Abang Erwin apalagi nih sebelumnya. Tapi jangan kemana-mana, Sobat DN. Kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Oke sahabat Dian, thank you banget masih stay bareng kita di Diskursus Network ya. Di malam hari ini kita di 7 PM. Tema kita Sobat Dian, Suci ingatkan kembali agar segar lagi ya. Ini terkait dengan harga BBM naik lagi. Rakyat kembali menjerit. Tadi bapaknya sudah, Bapak Erwin ya, Abang Erwin, Kanda Erwin, kita tadi sudah menjelaskan sedikit. Bang, jadi gimana tuh Bang? Ini kan hal yang krusial ya. Bagaimana kemudian analisisnya Abang? Ya, kalau kita melihat kan rata-rata kenaikannya itu kurang lebih 26% ya. Jadi Pertamax itu naik menjadi 14.750 ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian solar juga naik sekitar 30%. Lalu Pertalite juga naik juga sekitar 30% juga. Nah, tentu dengan melihat kondisi yang ada saat ini, maka kenaikan itu bisa dianggap sangat signifikan ya, karena kalau kita melihat track recordnya kan biasanya naikannya cuma 1.000, 2.000 gitu ya. Tapi kalau ini bisa sampai 3.000 kan gitu. Artinya ini menjadi hal yang kemudian disesalkan oleh masyarakat gitu ya. Kenapa bisa sampai naik segitu gitu Pak? Di saat ini kan sedang terjadi pasca pandemi ya. Orang-orang jadi baru mau bangkit gitu ya. Baru mau bangkit, baru mau berusaha ekonominya baru mau tumbuh lagi, mau berkembang lagi. Lalu orang-orang baru mulai melakukan kegiatan aktivitas lagi, mobilitas masyarakat mulai kembali jalan gitu ya. Tapi dan ekonomi juga kembali jalan. Tapi dengan adanya peningkatan ini tentu ini sedikit banyak memberikan sedikit gangguan ya. Jadi distorsi ekonomi yang kemudian berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dan juga tentunya kalau misalnya biaya atau beban masyarakat bertambah, maka pendapatannya pun juga berkurang. Contohnya seperti khususnya untuk pendapatan yang sektor transportasi, itu pasti sangat terpengaruh akibat adanya kenaikan BBM ini. Nah, tentunya dengan adanya kenaikan BBM ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi dampak-dampak harga-harga bahan pokok masyarakat dan juga harga-harga para pedagang itu juga cenderung naik, karena pada dasarnya mobilisasi barang itu juga bergantung pada kendaraan juga ya kan. Apalagi kendaraan pengangkut mereka saat ini, barang-barang yang diangkut untuk didagangkan itu juga menggunakan bahan bakar BBM gitu ya. Nah, ketika BBM naik tentu efeknya ke naiknya biaya supply-nya naik gitu ya, biaya transportasinya naik, lalu juga efeknya pada biaya harga-harga produknya juga naik, yang produk yang dikirimkan juga naik. Nah, itu juga berdampak pada masyarakat. Nah, tentu ini menjadi hal yang harus digarisbawahi sama pemerintah, karena ketika memang pemerintah membuat sebuah kebijakan, tentu harus ada semacam aksi dan reaksi. Jadi respon gitu ya, respon dari kebijakan dari pemerintah terhadap kebijakan kenaikan BBM. Nah, jadi kebijakan itu juga harus dilawan dengan kebijakan, karena kebijakan yang kita dapatkan kan saat ini kenaikan harga BBM kan menurunkan daya beli. Nah, gimana supaya daya belinya supaya meningkat? Maka harus ada kebijakan tambahan lagi, karena ini efek dampak yang diberikan dari pemerintah pada masyarakat. Maka asumsinya adalah pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat kebijakan obatnya lah ya untuk BBM ini. Nah, problemnya adalah saat ini kebijakan atau obatnya itu tidak disosialisasikan dengan baik dan benar. Belum disosialisasikan dengan baik dan benar. Karena selama isu bermunculan itu tidak ada isu
isu lainnya yang mendukung kebijakan BBM ini. Misalnya kalau dulu misalnya ya, kebijakan BBM naik, tenang, selama kebijakan BBM naik. Kalau dulu presiden sebelumnya Pak SBY dulu kan, tenang, saat kebijakan BBM naik, ini kami ada paket-paket kebijakan ekonomi lainnya nih, salah satunya adalah BLT. Dulu kan seperti itu. BLT itu disampaikan sebelum adanya kenaikan BBM saat itu, sebelum ada peningkatan BLT nanti ke depannya. Nah, itu tidak disampaikan di saat ini gitu. Sehingga masyarakat menjadi ya terguncang lah ya, karena kaget gitu kok tidak ada reaksi kebijakan, tapi tiba-tiba ada kebijakan kenaikan BBM ya, secara otomatis kaget dan berontak dong gitu kan. Itu adalah hal yang lumrah karena memang pada dasarnya persepsi masyarakat terbangun karena isu-isu negatif juga gitu. Nah, menghindari isu negatif ini ya harus dilawan dengan kebijakan yang positif. Nah, makanya seharusnya ini walaupun sudah terlambat ya. Jadi sebelumnya saya juga menyampaikan ini di beberapa media bahwa seharusnya pemerintah itu sudah memberikan edukasi dan juga gambaran umum kenapa BBM kita harus dinaikkan gitu. Selama ini kan kenaikan BBM selalu yang disetujui adalah masyarakat dengan kapasitas menengah ke atas. Karena isu yang beredar, terus kemudian kebijakan yang disampaikan atau isu-isu kebijakan yang disampaikan atau soal data-data yang disampaikan itu hanya bisa ditangkap oleh masyarakat menengah ke atas. Contohnya seperti subsidi BBM kita sekarang ini sudah mencapai 500 triliun, padahal sebelumnya hanya 90 triliun. Artinya sudah naik hampir 500 kali lipat gitu ya, 500%-nya gitu ya. Maksud 5 kali lipat maksud saya, hampir naik 500% atau 5 kali lipat dari yang sebelumnya. Nah, artinya apa? Isu-isu ini ya hanya bisa ditangkap oleh mungkin saya, karena saya paham, berarti untuk mengetahui untuk menjaga supaya subsidi BBM ini tidak memberatkan negara, maka subsidi BBM-nya harus diturunkan. Efeknya nanti ada pada kenaikan harga BBM-nya itu sendiri gitu ya. Tapi masyarakat bawah kan nggak memahami ini gitu. Saya nggak memahami ini, saya maunya ya BBM ya stabil aja gitu. Selama pendapatan saya tidak naik, kalau BBM-nya naik ya saya marah lah pasti. Nah, itu yang menjadi bola liar di masyarakat. Nah, kemudian setelah kenaikan BBM muncul tuh kebijakan reaksi yang menurut saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena itu tidak dimunculkan sebelum adanya isu kenaikan BBM gitu. Jadi memunculkan bantuan bagi para pengusaha angkutan umum sebesar kurang lebih 600.000 kalau nggak salah, seperti itu isu yang beredar. Lalu kemudian BLT ditingkatkan, bantuan langsung tunainya ditingkatkan ke masyarakat. Sampai sekarang saya belum tahu bantuan tunainya bagaimana. Terus yang terakhir adalah artinya adalah ini Bang Erwin sepertinya luar biasa memberikan kita masukan hingga tersedak ya Bang ya. Banyak Sobat Dian yang sudah diberikan Bang Erwin, dan yang pasti adalah apapun kebijakannya memang harusnya dipikirkan matang-matang dan pasti ada aksi dan reaksi di sana. Kalau kita bicara tentang kebijakan kenaikan harga BBM ini sepertinya di kepemerintahan khususnya Bapak Presiden kita ini sudah beberapa kali ya Bang ya. BBM kita ini dinaikkan, dan memang sepertinya gongnya di kali ini, kebijakan kali ini, karena memang sangat terasa. Tadi Abang bilang 20-30% kenaikannya di tahun ini. Bang, kalau kita bicara terkait kenaikan BBM kan tadi dampaknya banyak ya Bang, dari mulai daya beli, kemudian juga selain daya beli masyarakat juga berpengaruh terhadap jasa yang juga membutuhkan jasa transportasi dan lain sebagainya. Ini kan mengundang amarah masyarakat ya Bang. Betul. Masyarakat kemudian menjerit.
kalau kita bicara tadi Abang juga sampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan obatnya, salah satunya walaupun telat, kata Abang tadi kita sudah tahu nih Sobat DN, memang ini isunya sudah beredar di mana-mana bahwa nantinya pemerintah ini akan memberikan kita bantuan langsung tunai. Ini khususnya seperti yang misalnya nih untuk Sobat DN sudah memiliki kartu PKH, kartu harapan keluarga ya, kartu pintar dan lain sebagainya. Kartu-kartu yang sudah disediakan untuk masyarakat khususnya yang memang membutuhkan, nanti ininya akan ditambahkan dengan bantuan subsidi BBM. Tapi kan gini Bang, kalau kita bicara bantuan ini kan tidak semua merata masyarakat dapat bantuan. Dan sepertinya kita pun kaum pekerja yang mungkin gaji kita tidak masuk di kategori UMR atau di atas UMR ya Bang. Kita juga kan ternyata kena dampaknya dan kita tidak dapat bantuan apa-apa. Ini yang kemudian menjadikan sebuah masalah, walaupun di masyarakat bawah juga merasa terbantu, sudah diberikan bantuan, tapi kan kita sebagai masyarakat umum yang memang tidak memiliki kartu apapun bantuan, dan memang kita membutuhkan dana tambahan bila memang ini naik, kan seharusnya ada solusi lain bagi pekerja khususnya masyarakat umum, apalagi buruh serabutan yang memang tidak bisa menggantungkan harapnya di perusahaan manapun. Bagaimana tuh Bang? Iya, makanya dengan konteks yang ada, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang memang berdampak ya pada masyarakat secara umum. Tidak hanya masyarakat menengah, tidak hanya masyarakat bawah, tapi juga masyarakat menengah seperti kaum kita ini gitu ya, para pekerja dan sebagainya. Pada dasarnya di dalam berbagai kebijakan itu ada dulu itu pemerintah sebelumnya ya, pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, reaksi kebijakannya adalah memberikan bantuan juga kepada pekerja dengan cara memberikan tambahan pendapatan dari BPJS Tenaga Kerja kan ya, yang mana kalau misalnya mereka terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja, mereka akan mendapatkan bantuan pendapatan sekitar 1 juta kalau nggak salah di beberapa kebijakan-kebijakan sebelumnya, akibat dampak dari kalau nggak salah pada saat itu COVID ya. Ya, jadi mendapatkan bantuan langsung kepada seluruh pekerja gitu. Nah sampai sekarang itu belum ada untuk kita itu bantuan langsung untuk pekerja. Yang langsung memang dapat bantuan itu adalah supir-supir ya, angkot, bis dan sebagainya. Nah, itu yang memang saat ini kita tunggu lah ya bagaimana ke depannya gitu. Artinya menurut Abang kalau kita bilang kita tunggu, ini nanti apa Bang? Kemungkinan adalah angin segar kebijakan dari pemerintah atau bagaimana Bang? Ya, kemungkinan harus ada, karena memang pada dasarnya seluruh masyarakat saat ini kayak misalnya para pekerja ya, itu semuanya menggunakan pengendaraan, termasuk misalnya Mbak Suci sendiri menggunakan motor mungkin kan, datang ke kantor menggunakan motor, lalu dan beberapa karyawan-karyawan yang memang harus menanggung itu. Karena apa? Karena tidak semua daerah punya transportasi publik yang baik. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada masalah, karena sebagian besar semuanya adalah pekerja dengan menggunakan transportasi publik gitu ya, kereta, busway dan sebagainya. Tapi di Lampung kan tidak. Gitu. Nah, itu yang kemudian harus dilihat oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat, yang juga harus mempertimbangkan bantuan terhadap mobilisasi karyawan, yang khususnya karyawan ini atau di sebuah daerah daerah tersebut tidak terdapat alat transportasi yang baik. Misalnya kalau di Jakarta kan ada BRT lengkap dan semua jurusan ada di BRT. Tapi kalau kita nggak ada, paling cuman di Raja Basa, Tanjung Karang aja, Raja Basa, Tanjung Karang ya, cuman gitu aja kan. Lalu angkot, sekarang angkot makin lama makin turun, baik peminat maupun jumlahnya, ya kan? Karena rata-rata orang semuanya pakai Gojek dan sebagainya, dan Grab dan Maxim dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya transportasi publik itu juga harus menjadi perhatian bersama ketika terjadinya kenaikan BBM ini. Jadi benahi dulu transportasi publiknya, perbaiki dulu transportasi publiknya, baru seluruh Indonesia ya, baru bisa kita
terapkan bagaimana sistem bantuan yang akan diberikan terhadap para pengguna transportasi ini. Karena kan kalau sekarang ini pengguna transportasi semuanya adalah kendaraan pribadi di Lampung. Iya. Mbaknya bukan ojek dari tetangga kan, atau bukan ojek sewaan kan, tapi ojek maksud saya bukan motor sewaan kan, bukan motor tetangga kan, tapi motor pribadi kan. Nah, begitu juga dengan saya misalnya kan seperti itu. Nah, artinya apa? Ini memberikan PR baru terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap daerah-daerah lain yang memang transportasinya secara umum kurang baik gitu ya dari segi sarana prasarananya. Gitu. Oke, artinya kan harus ada apa bang, tindakan jelas dari pemerintah dan juga tepat sasaran dan tepat guna ya bang. Betul. Kalau menurut abang nih, menurut analisis abang, skema kebijakan seperti apa sih bang yang cocok untuk apa menanggulangi lah jeritan masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM? Ya, ini ada beberapa hal yang menarik bahwasanya data yang kita coba pelajari gitu ya dari berbagai sumber penelitian juga, dari berbagai informasi juga, bahwasanya sebenarnya kenaikan BBM itu secara umum tidak berdampak secara masif pada inflasi atau kenaikan harga pada umumnya gitu ya. Khususnya pada sektor transportasi yang tidak menggunakan solar. Karena apa? Kalau yang transportasi yang tidak menggunakan solar dulunya ini ya, dari berbagai penelitian itu ya, itu secara umum hanya beberapa saja yang memang terdampak gitu ya. Mungkin hanya transportasi publiknya saja, angkutan umumnya, bisnya dan sebagainya saja. Tapi kalau solar itu sangat berdampak bagi harga makanan dan sebagainya. Karena apa? Pengangkut bahan-bahan pokok, makanan dan sebagainya itu kan dari angkutan yang memang berbahan bakar solar gitu ya, truk dan sebagainya, yang mana besar kecilnya beban transportasi sebuah suplai bahan pokok dari satu daerah ke daerah lain itu sangat bergantung pada harga solarnya, sehingga pada saat itu menyebutkan bahwa yang paling berpengaruh adalah solar, sementara kenaikan harga premium, harga Pertamax, harga Pertalite pada saat itu tidak berpengaruh. Nah, akhirnya muncullah sebuah kesimpulan bahwasanya ketika kenaikan harga BBM maka muncul konteks inflasi mencapai 1% kenaikannya. Begitu kurang lebih. Artinya ini Sobat Dian bisa kita tarik ke sebuah bukan juga kita bilang kesimpulan secara keseluruhan, tapi melihat dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Erwin ini Sobat Dian ternyata tidak perlu menjerit yang bagaimana terlalu keras ya, karena ternyata solar yang pada intinya adalah sebagai bahan utama ya, bahan bakar utama pengangkut jasa transportasi untuk mengangkut bahan makanan, kemudian juga mungkin kita suka beli di Shopee paket gitu ya, atau beli di media online lainnya yang memang membutuhkan jasa pengiriman, itu ternyata tidak berdampak. Dan kita berharap sih, kita benar-benar berharap bahwa tidak ada dampaknya, walaupun sepertinya kalau kita bicara logika awam seperti saya, seperti masyarakat awam, ini tentu mungkin akan dampak, tapi ternyata Sobat Dian kalau dilihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, jurnal dan lain sebagainya, Bang Erwin ini sudah menjelaskan ternyata bila memang Pertalite dan lain sebagainya solar yang tidak terlalu tinggi naiknya, insya Allah bahan pangan kita ya tidak ada kenaikan. Amin. Betul. Nah, Bang Erwin tadi kita sudah dapat garisan nih. Jadi untuk Sobat DN yang di rumah yang lagi merasa takut, menjerit dan sebagainya, bisa tarik nafas sejenak. Ada beberapa hal yang bisa kita menjadi senyuman kita lah ya.
untuk kita yang sudah memiliki kartu apapun itu, kartu pintar kah, kartu PKH ya, dan kartu apapun itu ya, BLT yang diberikan pemerintah, semoga akan bertambah nih anggarannya untuk BBM. Dan untuk kita pekerja umum, kita berharap semoga ada transportasi umum yang layak dan yang bagus diformulasikan lah ya kebijakan transportasi ini oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dan yang melaksanakan ini pemerintah daerah juga harus cepat menangkap. Dan yang terakhir juga ternyata itu tadi ya Sobat Dian, nggak usah khawatir bahan pokok makanan dan lain sebagainya kita berharap nggak naik karena solarnya juga tidak begitu signifikan ya naiknya Bang. Ya artinya kalaupun naik sebenarnya tidak terlalu drastis. Oke. Dari berbagai penelitian yang sudah ada, yang sudah muncul, itu kenaikan harga BBM itu yang mana di dalamnya melingkupi juga kenaikan solar, itu secara umum hanya memberikan kenaikan 5% terhadap harga bahan makanan. Cuman ini yang harus penting. Ini harus disampaikan oleh pemerintah, diberitakan oleh pemerintah, disarankan oleh pemerintah, dan juga diberikan kebijakan-kebijakan tambahan oleh pemerintah untuk menjaga harga ini. Karena berdasarkan dari berbagai sumber yang ada, memang distorsi ekonomi itu sangat rentan dengan persepsi masyarakat. Jadi ketika ada informasi kenaikan harga A, B, C, D gitu misalnya ya, tapi tidak dibarengi dengan tenang, tunggu dulu Pak, kenaikan ini karena ini. Kebijakannya adalah ini. Itu harus diterangkan. Edukasinya harus nyampe ke masyarakat, baik masyarakat atas, menengah maupun bawah. Sehingga harga itu cenderung stabil. Kenaikan pun tidak perlu naik banyak-banyak lah, naiknya dikit-dikit aja. Kalau dalam perhitungan itu kurang lebih sekitar 5%-an ya, secara matematis gitu ya. Tapi kadang kan persepsi masyarakat ini negatif nih. Ditambah dengan dorongan lain sebagainya nih, dorongan opini yang lainnya gitu ya, yang kemudian menyebabkan persepsinya itu bertambah. Wow, karena kenaikan harga BBM 30%, maka barang saya harus naik 30%. Kan nggak gitu. Kan mungkin iya BBM-nya naik 30%, tapi apakah barangnya juga akan naik 30%? Kalau misalnya saya kasih contoh, BBM naik ya, misalnya dari 12.000 menjadi 14.000. Kemudian telurnya maksud saya dari 7.000 ya menjadi 10.000 yang kemarin itu ya, 7.600 menjadi 10.000. Itu naik berapa? 2.400 ya. BBM-nya cuma naik 2.400 tuh. Tapi karena BBM harus naik nih, makanya dagangan saya harus naik lah gitu. Karena terbatas di informasi sekitar itu aja, maka misalnya telur dinaikkan dari 20.000 misalnya, atau 20.000 lah, anggap kita ambil 20.000 atau 30.000 sekilo, karena 30% naiknya, jadi dinaikin nih 30.000 dinaikin 30%, jadi berapa? 39.000 misalnya gitu. Nah akhirnya kan kalau misalnya bandingkan saja kenaikan BBM-nya hanya 2.800, tapi kenaikan telurnya 3.900, kenaikannya bisa menjadi 9.000 gitu. Nah artinya kan gapnya terlalu besar gitu. Dan kenaikan barang utamanya ya seharusnya tidak senaik dari kenaikan BBM yang ada kan seharusnya gitu. Nah itu yang kemudian menjadi asumsi dasar yang harus diberikan semacam edukasi ke masyarakat oleh pemerintah. Oleh kita mungkin sulit gitu ya. Mungkin banyak orang bilang, ya Anda mengerti apa sih, kita kan butuhnya yang memang bisa merubah kebijakan gitu. Ya udah, suruhlah pemerintah untuk mensosialisasikan itu. Itu yang pertama soal itu. Terus yang kedua, masyarakat nggak percaya nih. Oh nggak percayalah saya, orang harus naik kok, ya saya harus naikin juga lah 30%. Saya nggak percaya itu hitung-hitungan itu gitu. Nggak masa cuman telurnya cuma naik 1.000 doang atau cuma naik 500 doang gitu, yang nggak percaya. Buktikan dengan cara apa? Gelarlah pasar murah, gelarlah operasi pasar.
dengan asumsi menggelar operasi pasar itu, maka akan memberikan efek juga kepada persepsi harga di dalam masyarakat atau di dalam pedagang. Yang tadinya pedagang cuman menerka-nerka, misalnya harga telurnya dari 30.000 jadi 39.000. Terus kemudian pemerintah datang gitu ya. Misalnya harga itu adalah harga normal ya 30.000 ya. Terus pemerintah datang, saya jual cuma 32.000 aja loh gitu. Akhirnya yang orang-orang yang jualan 39.000 mau nggak mau nurunin kan. Oh ya jadi turunlah jadi 2.000 aja, jadi naik 2.000. Nah itu yang kemudian menstabilkan kembali harga-harga di dalam pasar. Nah kebijakan itulah yang kita butuhkan. Nah pemerintah saat ini kan sudah mau mulai nih menggelar itu tuh operasi pasar pasar murah. Nah titik-titiknya harus benar-benar menjadi titik-titik yang yang potensial, yang memang sangat berpengaruh terhadap harga di dalam pasar secara umum gitu ya. Misalnya contohnya di Lampung, bambu kuning itu harus ada, gitu ya. Terus di mana lagi? Misalnya di pasar di Kangkung atau di Teluk itu juga harus ada. Lalu kemudian di Bandar Jaya, di mana titiknya? Di pasar Bandar Jayanya kah atau di mananya kah gitu. Dan sebagainya. Dan itu harus merata supaya terhindar asumsi bahwa ketika kenaikan harga sekian maka naiknya juga sekian gitu. Nah itu yang menjadi hal yang menjadi tanda tanya. Nah yang menarik lagi yang terakhir ini soal bantuan itu yang belum sempat ya, karena mungkin saya agak sakit juga ini. Jadi saya ingin menyampaikan terakhir tadi itu bahwa ketika harga ini naik, transportasi harusnya menjadi hal yang perlu didorong, dibantu ya. Sektor transportasi. Untuk beberapa transportasi bisa dibantu. Transportasi umum bisa dibantu seperti bis, angkot, BRT, kereta dan sebagainya bisa dibantu tuh. Tapi yang tidak bisa dibantu ini yang online. Ini yang repot karena online itu terpisah dari kebijakan pemerintah. Nah itu kan yang sekarang sedang bermasalah ya. Karena beberapa kali saya melihat aksi-aksi ya aksinya online gitu. Tapi kalau saya melihat di beberapa daerah termasuk di Kota Bandar Lampung itu sektor transportasi publiknya itu nantinya akan dapat bantuan tuh, sudah didata. Tapi yang online ini nggak ada datanya. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika transportasi online ini adalah swasta sepenuhnya, yang mana kebijakan tarifnya itu ditentukan bukan oleh pemerintah. Kalau transportasi lainnya itu masih bisa ditentukan oleh pemerintah tuh kebijakan tarifnya. Tapi kalau yang online ini nggak bisa ditentukan oleh pemerintah, sehingga langsung ditentukan oleh vendornya. Misalnya ya pengemudi Gojek ya untuk Gojek yang menentukan tarifnya, pengemudi Maxim ya Maxim yang menentukan tarifnya, dan Grab ya Grab yang menentukan tarifnya. Sehingga yang muncul di permukaan itu adalah Gojeknya, bukan transportasi umumnya. Nah itu yang menjadi PR ya bagi pemerintah. Bagaimana nih kalau soal yang transportasi online? Apakah perlu dibuat peraturan juga kaitannya dengan tarif untuk online? Maka kalau misalnya dengan peraturan kayak gitu berarti saingannya menjadi terbatas dong. Harga saingannya menjadi terbatas gitu. Karena tidak ada promo lagi nantinya. Ya gimana? Misalnya ditarifin dari sini ke Raja Basa 10.000 atau 20.000 ya, Gojek gitu ya. Karena promo jadi 10.000 misalnya gitu, dapat voucher jadi 5.000 jadi kan kita untung besar kan. Tapi kalau udah masuk ke dalam pemerintah nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Nah itu menjadi konsekuensi bagi transportasi online. Nah ini yang juga menjadi tugas pemerintah dalam menstabilkan itu gitu. Oke, Sobat Dian banyak hal ternyata yang sudah disampaikan oleh Bang Erwin. Kita ada 3 hal poin penting yang tadi sudah disampaikan, yang pasti apapun itu ya memang harus ada kebijakan pemerintah yang baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada. Dan yang pasti juga untuk kita jangan kalap gitu ya Bang ya. Intinya jangan kita lihat bahwa ini naik harga terus bagi kita para pengusaha, para pedagang yang kemudian menaikkan harga semena-mena. Kita juga harus
harus tahu bahwa bukan hanya kita yang merasakan ini, tapi semua masyarakat juga merasakan hal yang sama. Jadi marilah kita bersama-sama juga untuk membangkitkan kembali ekonomi, memulihkan lagi Indonesia, dan yang pasti juga harus tenggang rasa lah ya Bang ya. Betul, Jangan begitu saja menaikkan harga sesuai dengan prediksi kita saja gitu ya Bang. Ini semoga pemerintah bisa turun langsung ke daerah-daerah, turun langsung ke pasar, turun langsung menyapa seluruh pengusaha, UMKM dan lain sebagainya, bahwa ya jangan terlalu khawatir gitu lah ya. Semoga kita berharap banget ya. Ini pemerintah ada tindakan baru yang bisa kalau kata Bang Erwin obat dari kebijakan ini. Bang Erwin, terakhir kita asik banget ngobrol. Bang Erwin banyak banget ngasih kita pemahaman baru, dan semoga ini bisa menjadi pembuka pikiran bahwa ya kita nggak boleh tuh semena-mena Sobat Dian. Ingat loh yang punya usaha ya, jangan langsung naikin harga semau-mau karena berdampak juga pada pembeli. Bang Erwin, sebelum kita closing ya, tadi sudah banyak banget Bang Erwin sampaikan. Harapan Bang Erwin untuk pemerintah mungkin, atau untuk masyarakat khususnya Sobat DN yang ada di Provinsi Lampung atau di seluruh Indonesia. Ya, baik. Kalau kita bicara harapan ya, tentu melihat dari tema ini, harapannya ya tentu seluruh masyarakat jangan panik terhadap kenaikan harga BBM ini. Karena pada dasarnya yakin pada pemerintah bahwa pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang juga mendukung terhadap masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas kebijakan itu juga harus mampu mengedukasi masyarakatnya, memberikan sosialisasi yang baik, memberikan tanggapan atau mengubah tanggapan atau persepsi masyarakat dari negatif menjadi positif, kemudian memberikan pemahaman pada masyarakat terhadap efek-efek kalau misalnya BBM tidak naik itu apa yang akan terjadi pada negara. Itu menjadi tugas pemerintah juga dalam hal ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga semuanya saling berkesinambungan, tidak ada ujaran-ujaran, karena kan yang paling bahaya sekarang ujaran-ujaran negatif yang berdampak pada persepsi negatif masyarakat. Kalau masyarakat persepsinya sudah negatif, maka tentu pasti akan terjadi chaos atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jagalah persepsi masyarakat agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dapat berjalan secara berkesinambungan. Artinya kita berharap Sobat Dian, apapun yang ditetapkan pemerintah, kebijakan apapun yang diberikan ini, kita berpikir positif bahwa ini ya untuk Indonesia, untuk kita seluruh masyarakat Indonesia juga khususnya, agar kemudian mendapatkan kesejahteraan. Balik lagi Sobat Dian, apapun yang diberikan pemerintah, terlepas karena memang kebijakan pasti ada baik dan buruk, ada pro dan kontra, yang paling penting adalah pasti ada kebaikan di dalamnya. Apapun itu hal yang terjadi Sobat Dian di hari ini, semoga kita bisa legowo dan yang pasti juga berpikir positif, karena dari ujaran-ujaran negatif tersebut yang kemudian bisa memecah belah, bahkan juga ini bisa merusak tatanan negara ya Bang Erwin ya. Sobat Dian, semoga kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas, bisa menjadi masyarakat yang memang mengetahui bahwa setiap hal yang memang ada positif dan negatif, harus berpikir terus positif. Intinya adalah jangan terlalu terbawa suasana emosi masyarakat lah, atau mungkin amarah dari kita semua, walaupun memang kita juga merasakan bahwa ini bagaimana nih A, B, C, D dan lain sebagainya, ini mungkin membuat kita menjerit, tapi kita berharap Sobat DN semoga pemerintah bisa memberikan solusi baru, kebijakan baru ya Bang. Bang Erwin, makasih banget ini malam hari ini. Bang Erwin sudah ngasih kita banyak wejangan, ngasih kita banyak hal yang ternyata ini tertutupi sih ya menurut Suci. Banyak dari kita menutup mata terkait hal-hal yang sudah Bang Erwin sampaikan. Ternyata banyak banget dampak positifnya dari kenaikan BBM ini, dan tidak terlalu signifikan mempengaruhi, walaupun memang pasti ada pengaruhnya. Dan yang pasti kita juga tidak boleh langsung berpikir negatif. Hal yang parahnya adalah kita nggak mau semakin pecah belah Indonesia. Betul. Tidak mau terulang lagi kejadian-kejadian yang menewaskan banyak hal, banyak orang, dan merugikan kita khususnya masyarakat. Sobat Dian, malam hari ini seru banget ya. Tema kita harga BBM naik lagi.
rakyat kembali menjerit. Nah, semoga malam hari ini bisa menjadi hal baik untuk kita semua dan yang pasti juga untuk Bang Erwin, narasumber kita. Terima kasih sama-sama Mbak Bang Cici. Erwin Oktavianto merupakan pengamat ekonomi Sobat Dian. Kita berdoa selalu Bang Erwin selalu dilindungi oleh Tuhan dan yang pasti juga semua kegiatannya, semua aktivitasnya berjalan lancar dan yang pasti juga Bang Erwin bisa terus eksis ya Bang. Jangan kapok ya Bang kalau kita undang lagi. Enggak dong. Bang Erwin makasih banyak ya Bang sama-sama Erwin Mbak ya. Cici, siap. Sobat DN, thank you banget sudah saksikan kita dan yang pasti juga harus selalu saksiin terus berita-berita Diskursus Network di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube kita Diskursus Network. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.